Ya 15 itu berat sekali bahu kanan. Berat. Siapa? Saya istri dari Kamavinga. 12 tahun itu banyak suka dan duka. 2024 kata 5 trofi. Tapi kata saya berisik sekarang kayak orang-orang yang belum ada trofi. Orang depan sudah ada di depan Jasara Harja, ekornya masih ada di depan Hotel The City. Kamavinga bisa jadi datang. Kamavinga tuh kalau saya sudah datang lah. Marry me please. Bukannya kamar bilang terlalu selabir beta kan? Kita tak akan terhentikan, buka pintu dunia dalam genggaman. Halo guys, welcome back to Buka Pintu Podcast episode 2. Oke, Buka Pintu Podcast ini tempat yang tepat untuk berbagi ide inspiratif, wawasan, kebaikan, kreativitas, dan juga kolaborasi. Yeay. Oke, hari ini sama saya Jessie dan juga kakak-kakak dari Madridista Ambon. Halo Madrid. Halo Madrid, Vamos Peremi. Oke, kakak boleh kenalan dulu nih sama siapa-siapa aja nih yang datang di sini. Saya Omato, kebetulan posisinya sekretaris PRMI atau pengurus di Madrid Ambon. Ambon. Oke, halo Kak Mato. Kakak Kalau Beta Vira, Beta ketua divisi eventnya Real Madrid. P-nya Real Madrid Regional Ambon. kakak. Kalau Beta IP Bendahara P-nya Real Madrid. Oke, jadi udah lengkap banget nih. Udah ada kakak bendahara, ketua event, sama juga sekretaris. Oke, kakak boleh tahu kenapa sih harus ngefans sama Real Madrid? Panjang sekali. Berarti itu ngulik sejarahnya dulu. Tapi Dari kapan? Yes. Kalau apa tadi pertanyaannya? kenapa harus Kenapa suka? harus? Kenapa apa yang bikin kakak-kakak ini jadi cinta banget sama Real Madrid? Kalau pribadi sih pertama mulai dari sejarah klubnya, terus yang kedua nama klubnya, dan yang ketiga itu adalah pemain-pemainnya. Oke. Yang pertama jatuh cintanya sih biasanya tuh kita tuh dengan pemain dulu. Iya. Itu pun sudah saya sih. Dari Mami? Kakak Vira mungkin. Kalau dari Beta biasanya tuh Beta suka Real Madrid tuh dari tahun 2004 karena cinta sama Raul Gonzalez, pemain. Pangeran Spanyol Iya. waktu itu ya, Iya. pangerannya Bernabeu. Iya. Ya, awalnya dari pemain. Dari pemain. By the way sebelum ke event, Kak, ini biasanya kita panggil itu Tanta Madrid. Tante Madrid. Ini maminya kita di Madrid Ambon ini nih sudah. Salam kenal dong, pasti kenal kalau buka TikTok. Tanta Madrid. Ibel. Sama kakak Dari IP. Beta fans Madrid dari 2008 SMP kalau saya nggak salah. Itu memang karena fans para pemainnya. Pemain. Ya. Jadi semuanya nih rata-rata karena pemain Pemain, ya. ya. Kalau cewek lihat pemain bola pasti Dari- udah fix Gantengnya. cari gantengnya. Tapi kalau cowok Kalau- rasa sama-sama ganteng kan gimana? Tanda kutipnya yang belok ya. Jangan tahu, jangan tempe. Kalau beta sih suka dari SD ya, mungkin karena di waktu masih SD itu di kampung itu sering biasanya tuh Senin pagi atau hari Minggu pagi itu tayangan tuh hanya ada satu stasiun TV yang menayangkan tuh pertandingan Real Madrid Barcelona. Jadi tapi kebanyakan Real Madrid, makanya dari situ tuh mulai lihat Real Madridnya, mulai suka tuh dengan pemain waktu itu ya, karena nama SD kalian suka sering main bola. Posisinya dulu beta suka jadi kiper. Oke. Nah, jadi kiper tiba-tiba lihat Real Madrid ini ada kiper terbaik dunia yaitu Iker Casillas namanya. Si kapten waktu itu tahun 2002 lah. 2002 2003 karena Iker Casillas itu pertama dia debut itu 98. Jadi pas 2002 sampai 2004-5 itu waktu SD itu tuh ya mulai suka di situ. Nah, jadi ya sudah mulai suka Real Madridnya tuh dari situ, dari pemain. Jadi ketika Pak Katong SD ada main bola, beta jadi kiper. Nah, beta Casillas, Anggaplah kakak mah tuh si kiper Casillas. itu, jadi kiper Casillas gitu. Ya gitu sih. Jadi sukanya tuh ya sampai dewasa suka dengan Real Madrid terus. Walaupun si Iker itu udah Si Iker Casillas sudah pensiun, Pensiun. tapi sekarang dia tetap masih jadi staff di Real klubnya Madrid. Madridnya Oke. gitu. BTW Real Madrid itu
tim yang besar atau gimana Oh. di mata-mata kakak-kakak ini? Pamer besar. Ada Kenapa patch-nya. besar? Ini 15 berat lah kayaknya. Berat. Tanya seluruh dunia. Apa ini kan Madrid patch-nya doang. Liga Champion, Liga bergengsi di bisa. Eropa atau di dunia. Ya 15 itu berat sekali bahu kanan. Berat. Kalau bilang besar sih besar ya kakak ya, karena klub dengan sejuta prestasi dia berdiri juga dari tahun 1902. Kemarin 1, 2, 3 kemarin ulang tahun ke tahun ini kayak ulang tahun yang 123 tahun. Wih. Tapi ya ada sejarah unik di balik Real Madrid itu. Memang dia didirikan oleh orang Catalunya. Nah, Catalunya ini adalah base camp atau negaranya atau daerahnya klub rival yaitu Barcelona. Jadi Real Madrid ini didirikan oleh orang Catalunya, bukan orang Barcelona tapi orang Catalunya. Oke, Tanda kutip ya iya, gitu. Jadi iya. orang adik kakak ini. Gitu. Kalau kakak-kakak ini pemain yang paling defensin. Kalau dulu Pemain favoritnya. favorit. Kalau dulu kan ada Raul Gonzalez, kemudian CR7 Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. and then now Siapa? Sudah berat. Sebutkan saja siapa? saya istri dari Kamavinga. Iya. Kalau kakak-kakak tahu Eduardo Camavinga itu adalah pemain yang paling tampan di Real Madrid. Tampan banget. Kayaknya abis ini langsung riset nih. Langsung carilah Eduardo Camavinga. Kalau Ipe, Kalau beta dari jangan parlen ternyata buka cat nanti. ya, masih CR7, Sekarang Benzema. dan sekarang Terus sekarang lagi menggebu-gebu sama si Brahim Diaz. Iya. kita mau kasih chat kalau saya bilang Raul Asensio. Raul Asensio. Ya, setelah Raul Asensio itu Brahim Diaz. Soalnya Raul kan baru masuk Ya, nih, baru. masih panas-panasnya. Ada satu pemain namanya Raul Asensio dari akademi. Ya, face-face-nya tuh face-face-nya apa ya menurut perempuan itu yang gitu yang buat mereka. Yang galang terus dia tuh penjaga dia back kan. Dia tuh kuat banget, aduh gimana ya? Pesona memang. Iya. Soalnya berondong ya. Iya, berondong. Tapi kalau misalnya nih ya, kan kakak-kakak cewek-cewek ini suka bola. Kalau misalnya ada pertandingan Real Madrid, itu benar-benar ditontonin walaupun tengah malam gitu atau Sering nobar. ulang Iya. aja? Iya. Ditonton. Pasti Nggak tonton dilewatin. sampai habis. Kita tuh kadang kalau nobar ya nobar, kalau enggak nonton Ya. masing-masing. kalau ada laga besar itu biasanya kita bikin nobar. Nobar, Kalau ya. cuma laga yang kecil biasanya tuh ya nonton masing-masing, tapi pasti nonton. Dan karena memang Tidak perbedaan waktu di terlewatkan. Spanyol sama di Ambon ini kan beda. Beda, Jadi ya. kadang kalau pertandingan di Spanyol itu sudah jam sore atau malam, katanya di sini sudah jam 4 pagi atau jam 5 pagi di Ambon. Jadi Tapi- kadang ya sudah begadang atau ya bangun untuk nonton. Bangun nonton habis itu kerja. Apalagi kalau menang pasti kerja dengan Berbunga-bunga. berseri-seri. Iya. Tapi kalau kalah ya begitu. Menang kalah tetap di hati Real Madrid. Dia tetap putih. Tetap putih. Oke, kalau kakak-kakak ini kan pecinta Real Madrid. Nah, gimana sih background atau sampai bisa terbentuknya PRMI Ambon? PRMI Ambon, oke. Sejak kapan nih adanya Kalau- PRMI Ambon? Organisasinya sih PRMI ini resmi itu PRMI Ambon resmi di 2013 ya. Tanggal 4 Mei itu dideklarasikan untuk resminya organisasi itu tanggal 4 Mei 2013. Kemarin tanggal 4 Mei kemarin itu kita 12 tahun. Tapi fans-fans Madrid ini sudah apa ya sangat banyak ya banyak. Nah, awal mula kumpul itu tuh dari 2011 biasanya tuh ngumpul di alun-alun kota. Kemarin tuh awal-awal ini kan di Patimura Park, Lapangan Merdeka, waktu masih rumput. Nah, jadi dari kumpul-kumpul itulah karena ada rekomendasi dari organisasi dari pusat di Jakarta, maka ada komunikasi ke atas, maka dibentuklah organisasi resmi di Ambon regionalnya. Dari 2011. 2011 ngumpul, 2013 baru deklarasikan organisasinya, komunitasnya. Oke, tujuannya apa sih Kak kalau boleh tahu untuk Kalau tujuan sih sebenarnya yang pertama namanya organisasi berarti kita mengorganisir orang yang sama-sama mencintai itu ya, fans itu.
Tapi di balik itu tuh bukan cuma kita berbicara tentang Real Madrid dan sepak bola saja sebenarnya. Kesini sih banyak aksi-aksi sosial, terus kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan ya kita event olahraga juga terlibat kita. Jadi bukan cuma tentang kita ya hobi sepak bola, kita berbicara tentang ya pemain ini pertandingannya di mana. Tapi setelah pertandingan kita tuh ada agenda lain. Agenda lain kayak futsal. Oke. Kita juga ada penjualan merchandise di dalam komunitas. Iya. Berbagi. Ya, kita Berbagi ada juga. kegiatan amal, kegiatan sosial tuh tiap bulan atau tiap tahun tuh kita selalu ada gitu. Berbagi di saat Ramadan sama puasa sama Natal. Oke, kalau misalnya program itu kan tadi seperti tadi berbagi, ada futsal juga. Terus kalau misalnya nobar ini biasanya kalau ada pertandingan seperti apa atau mungkin ada bulan-bulan yang kayak gimana, Kak? Biasanya kalau nobar tadi kita bilang kayak ada pertandingan besar, misalnya ada El Clasico. El Clasico ini sebutannya untuk pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona. Karena memang dua klub ini kan derby betul-betul di Spanyol. Jadi disebutinlah El Clasico karena memang dari dulu tuh persaingannya tuh selalu bukan cuman selalu berdarah-darah kalau tiap pertandingan dari dulu. Makanya itu selalu disebutin El Clasico. Jadi kadang kita bikin nobar untuk pertandingan-pertandingan besar itu. Iya, jadi memang itu program event, kebetulan di kita pun divisi dan nobar itu jadi salah satu. Di Katong tuh bukan nobar sih, kita nonton Madrid namanya gitu. Jadi kita ngumpul di situ nonton, ya nontonnya pertandingan-pertandingan besar seperti El Clasico, pertandingan UCL, La Liga. Kalau misalnya kita udah mau menang-menang ya abis itu kita bisa konvoy kayak gitu. Oke. Kalau untuk Nah, kalau untuk tantangan untuk membangun PRMI di Kota Ambon ini seperti apa, Kak? Mungkin ada suka dukanya juga selama berapa tuh dari 2011 sampai sekarang. Sebenarnya nggak mulus-mulus ya kita jalannya. Kita kebetulan gabung dari dulu ya. Dari 2013 itu kita deklarasi di Amans. Jadi dari biasa masih kurus sampai itu sebangka. Really. Jadi sudah langsung. Ini kan komunitas ini kan bisa ngegabung kita tuh karena kita kecintaan kepada Real Madrid. Tapi karena Katong sudah bikin jadi satu komunitas, ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan kayak begitu. Jadi untuk menggabung beberapa kepala kayak begitu ya. Di setiap tempat kan kayak begitu. Iya benar. Jadi sampai 12 tahun itu banyak suka dan duka. Orang karena kebetulan mungkin ya Katong bertiga ini sudah masuk kategorinya tuh generasi kedua. Generasi keduanya tuh dalam artian waktu foundernya itu berdirikan dari 2011 sampai 2013 mereka berjalan. Nah ini kebetulan Katong di pengurusan keempat. Nah 3 kepengurusan sebelumnya itu tuh sekarang tuh orang sudah aktif lagi. Kayak sudah memprioritaskan dorong punya prioritas lah kerjaan lebih penting karena memang sudah umurnya sudah 40-an karena itu. Nah sekarang kalau bilang tantangannya sih dari berdirinya tuh Katong 3 nih bisa menjabarkan akan secara detail karena ya tadi Katong 3 ini bergabung karena sudah berdiri, sudah dibangun oleh founder-foundernya itu sudah mendahului. Jadi ya paling tantangannya tuh Katong bisa dibilang ya paling ya 5 tahun, 6 tahun ke belakang ketika Katong bergabung saja sih sampai sekarang. Tantangannya tuh semakin modern zaman semakin tinggi juga intensitasnya orang untuk berdebat. Jadi ya mau dibilang Katong fans ini mau kayak saya bisa pungkiri kalau Katong itu berdebat dengan fans lain itu terkait dengan Katong punya prestasi di klub ini, pasti ada pro dan kontra, pasti ada tantangan, pasti ada orang bilang kata ya kamu fans ini gitu. Itu ya jadi tantangan sekarang karena
Katong buka HP ke bawah orang sudah menghina kata orang, katanya katong fans Madrid tuh fans yang begini. Jadi ya tantangan sekarang sih paling situ, tergantung katong punya kecintaan dan tameng diri untuk menjawab orang punya pertanyaan itu, hinaan itu. Apalagi sekarang musim lagi kelam banget. Ya, musim ini lagi sedih-sedihnya ini, lagi sedih-sedihnya ini. 2025 ya katong Madrid cuma baru kemarin Januari baru satu piala, yaitu Super UEFA Cup. Itu piala super memang betul-betul juara-juara Eropa, piala Eropa itu dipertaruhkan. Nah, kebetulan karena tahun kemarin 2004 itu Kayaknya banyak ya 2024. 2024 katong 5 trofi. Tapi katong sing berisik sekarang kayak orang-orang yang belum ada trofi. Baru kaget kayaknya dong, baru kaget pegang trofi. Ya. Soalnya kemarin mau gelar jadi. Yang puasa baru buka puasa, kebetulan katong yang puasa buka ya, katong puasa dulu lah tahun ini gitu. Kasih puasa juga karena Januari kemarin ada Masih ada 1 UEFA gitu. Nah, tahun ini La Liga katong masih kejar-kejaran di Liga Domestik, masih kejar-kejaran sama puncak klasemen beda 4 poin. Kemarin kok Piala Raja katong kalah, Copa del Rey juga kalah di final sama Barcelona. UCL Piala Champion kemarin katong kalah juga di lawan Arsenal kemarin kalah. Jadi ya tahun ini ya katong resiliencia. Puasa. Bertahan aja. Resiliencia itu bahasa Spanyol. Tema tahun ini namanya resiliencia, itu katong bertahan. Bertahan dengan piala yang ada kemarin. Alhamdulillah. Sesuatu. Kalau menurut kakak-kakak nih, antusias warga Ambon yang pecinta bola terhadap Real Madrid, maksudnya gimana? Mereka sangat welcome, pengen banget langsung ikut Real Madrista Ambon atau gimana? Kalau misalnya Boleh tahu jumlah personil PRMI Ambon ini sekarang berjumlah berapa, Kak? Kalau PRMI-nya, ketong kan ada punya database, itu ketong sekitar ada hampir 500-an database-nya yang terdaftar di member, hampir 500-an. Tapi kalau untuk ketong bilang yang fans dengan Real Madrid ini, itu sudah terhitung dengan partisipan sebenarnya. Karena tahun kemarin itu ketika ketong konvoi ke 15 UCL itu, ketong konvoi dari dalam kota, orang depan sudah ada di depan Jasara Harja, ekornya masih ada di depan Hotel The City. panjang Itu ya. konvoi untuk Panjang ya. dan sekali itu. Maksudnya ya sing The City juga. Maksudnya katong sudah sekitar hampir ya konvoi itu tuh paling padat sekali waktu hari Minggu pagi tuh. Kalau bisa dibilang ya bisa 2 ribuan orang tuh ikut ya, ada juga partisipan. Jadi ya terus karena mungkin katong resmi, katong sering kayak kegiatan itu sering mengundang komunitas fans klub yang lain, kayak ada Inter, MU, Liverpool, Barcelona. Jadi kita kegiatan tuh katong selalu undang yang lain juga. Jadi kalau bisa dibilang partisipasi atau respon mereka tuh ya welcome ya. Tapi kalau jumlah yang lebih banyak tau nggak? Real Madrid Ambon atau apa gitu? Klub Ambon apa? Kalau dibilang banyak untuk sekarang ini mungkin kayak bisa dibilang katong ya banyak. Tapi dulu tahun 5 tahun kemarin itu tuh fans club yang terdatabase yang terbanyak itu adalah Milanisti Sesiones Ambon. Milan itu termasuk fansnya itu termasuk banyak. Don deklarasi itu beda jauh, beda setahun aja dengan katorang. Dan duluan katong dari belakang. Tapi secara database dorang itu fans club yang lebih banyak. Tapi itu data 2018 2020 masuk dong sudah kayak regenerasi itu sudah kurang. Kebetulan ketua misa itu berteman juga, jadi sering kayak ketemu komunikasi, tanya-tanya gitu. Oke. Kalau menurut kakak-kakak, pertandingan apa yang paling berkesan? Pas bilang pertandingan apa yang paling berkesan tuh langsung bulu kuduk itu merinding, kepala besar. Karena memang benar. Itu tuh sampai nonton siaran ulangnya atau highlightnya pun air mata jatuh, jujur. Itu waktu lawan yang kemarin Rodrigo 2022. Vini overana, Vini ya. Ada Benzema. Ya, ada Benzema. Itu melawan final ya? Semifinal. Lawan City berarti leg kedua. Itu
itu di bumpernya udah Madrid itu 1% menang. Cuma dikasih 1%. Really 1% menang. Itu di leg pertama. Leg pertama. Kita kan kalah dari City leg pertama. Lalu mau remontada. Kita mau ceritanya. remontada. Kita mau comeback. Mau comeback. Nah, waktu pas nyambung ini jadi 1%. jadi pas pertandingan selesai kita kalah. Jadi waktu di bumpernya itu dikasih kemungkinan menang itu Real Madrid hanya 1%. Manchester itu 99%. Leg kedua kita balikin keadaan. Nih, ceritain leg kedua. Leg kedua tuh orang-orang udah pada pulang. Kita terus cuma bilang gitu, Tuhan, aduh bagaimana ini sampai begini-begini. Sampai bagaimana nih? Nah, akhirnya pas Rodrigo masuk, angin segar ya. Terhembus. Dia kasih umpan ke Benzema kata kok. Nangis. Karena gol pertama ke gol keduanya cuma 1 menit kan? 1 menit. 1 menit. Dan itu jadi, udah mau injury. Udah mau. Nah, dia pas masuk dari pemain pengganti itu langsung 2 gol. Jadi dia pas cetak 1 gol, 1 menit kemudian dia gol kedua lagi dengan bola sundulan. Nah, menangnya kita itu tuh pas lagi 2 menit terakhir di Benzema ini dilanggar, makanya di penalti kita menang. Karena agregat itu 6-5. Ya, itu kan. Itu menurut Mami. Iya, sama semuanya. Iya. Sama kayak Ingat di situ ya. Iya. Soalnya masih kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin lagi Atletico Madrid ya, Ya, yang Ramos 90 kalau itu beta ngeri sedap. Beta ingat sekali itu ketika beta perjalanan ke Namlea 2014 itu perjalanan sampai Namlea itu pas final. Sampai Namlea tuh langsung pas tiba karena itu ada sepupu nikah. Nah, beta sampai itu tuh sudah 1-0, sudah kalah 1-0. Sampai di Namlea langsung cari masjid dulu karena buru-buru sholat subuh. Habis sholat subuh sujud terakhir dan pas terakhir itu ya Allah berikan kemenangan untuk Real Madrid. Amin. Doa belum selesai udah bunyi gol di luar. Saya Dan panggil. sudah langsung sudah 93 kan pertandingan 90 menit. Nah, tambahan 5 menit. 5 menit. Menit tambahan itu 3 menit itu langsung ada gol balasan penyamaan kedudukan. Doanya belum habis udah dengar gol langsung amin cepat gitu. Langsung keluar nonton. Benar-benar Itu kan nobar di depan masjid saya itu. Jadi pas nonton itu dibalas lagi sama Gareth Bale, sudah teriak sendiri-sendiri. Gol! Dibalas lagi sama Marcelo, ditambah lagi sama Ronaldo jadi 4-1. Selesai. Itu momen pertandingan yang paling paling memorable menurut saya. Menguras energi juga, mohon maaf karena itu dalam hati Bapak kami ini sebentar kita sapu habis. Tapi Hina itu tuh. hancur tetap Ganti profil, ganti nama akun. dan nama akun kan kemarin gara-gara apa namanya Kalah dari Arsenal. kalah UCL Arsenal jadi Disuruh ganti nama. Disuruh ganti Taruhannya nama. tuh ganti. Taruhannya. ganti nama nama. akun. Oh, oke. jadi dari Tante Maria jadi Tante Billy Brutal. Kalah ya. Billy saya mesti tanggung jawab. Billy. Kalau klub kan Real Madrid. Kalau Pildun kakak-kakak ini pasti Negara. beda ya. Timnas. Ada apa? Jerman. Iya. Biasa aja. Mami. Brazil. Kalau beta sih Spanyol ya. Bukan rumahnya Real Madrid, Spanyol. Kamu Spanyol. La Furia Roja. Iya. Klub terbaik sementara ini. Iya, Spanyol. Iya. Kalau misalnya pemain Real Madrid itu datang ke Indonesia dari PRMI atau Madridista Ambon ini, apa yang mau dilakukan? Kalau memang bisa ketemu sama pemain futsal. Biasanya tuh kalau pemain Madrid ya pasti diinfoin tuh seluruh penyiar Real Madridnya yaitu fans klub resminya. Nah pasti itu diadakan ada agenda-agenda yang pasti ketemu dengan komunitas dan agenda yang diadakan untuk mungkin ya kalau mereka datang tuh biasanya kegiatan-kegiatan amal saja kan biasa pemain bola itu kalau berkunjung ke negara lain itu ada kegiatan amal. Yeah. Nah
kalau pemain Real Madrid datang tuh biasanya tuh sudah tadi kerjasama dengan sudah komunikasi antara fans club. Kalaupun mereka ke Ambon pasti dikawal oleh tim komunitas pusat dulu, nanti baru tinggal komunikasi dengan kita yang ada di regional begitu. Nah biasanya tuh ada plot-plot atau kuota-kuota yang harus diisi oleh pengurus dulu gitu, harus pengurus atau Madridista yang membernya aktif dulu sebelum orang luar atau orang yang belum member gitu. Kalau misalnya nih yang di favoritkan datang, benar-benar datang di depan mata tuh mau bilang apa? Terus mau ngelakuin apa? Kalau Vingga misalnya datang. Kalau Vingga tuh kalau saya sudah datang lah. Marry me please. Bukannya kamu bilang terus laber beta kan? Lagi podcast. Tapi kalau misalnya memang betul-betul dia datangi, sayangi. Aduh. Kamu biasanya cewek-cewek tuh mau word lagi. Iya, palingan word langsung. Oh my god. Bolos sadiki kan. Kamu sih mau lepas. Saya mau lepas lagi. Mau pulang bungkus. Jadi Real Madrid itu tuh bukan cuma pemain mainnya aja. Ada womennya, ada tim basketnya. Iya. Gitu. Iya, Tim iya. basketnya itu tuh ya kalau bisa dibilang ya peringkat 5 besar di Eropa juga. Kalau tim sepak bola perempuannya itu ya di bawah Barcelona punya lah, kita mengakui kita. Karena selalu dibantai terus. Iya, soalnya kan baru dipenuhi Memang juga. baru berapa tahun ini. tapi kalau cowoknya tetap Ya cowoknya tetap ya di atas rata-rata, bukan di atas segalanya. Peringkat UEFA tolong cek nomor 1, mohon maaf, di bawah Leverkusen, klub kecil. Iya. kalau kakak Ipe, kalau misalnya benar-benar fansnya datang di depan mata nih mau apa? Apa? Brahim nih, angka saya ini Brahim. Ini Brahim, ini angka Brahim. Bisa berkata-kata lah. Iya, pingsan langsung. Bisa Pen polo mungkin? polo dong. Aduh, Kalau pingsan jangan rugi. Bisa lihat apa dong. Per detik itu priceless loh. Iya, benar. Aduh, pepet. Kalau beta pemain Real Madrid yang pertama beta ajak dia pergi makan papeda. Makan Itu papeda. pasti makan papeda dulu, papeda terbang. Iya. Terus harapannya apa nih Kak buat PRMI Ambon ke depannya, mungkin dengan datang ke Buka Pintu Podcast banyak support untuk lebih membesarkan atau lebih membangun PRMI Ambon sendiri. Ya, begitu. Kalau beta pribadi sih sebenarnya lebih ke bukan di PRMI atau Real Madrid saja, semua namanya fans club itu tuh pasti dong ada resmi membernya. Nah paling ya harapan beta sih katong lebih perbanyak katong punya member yang resmi. Sebenarnya partisipan ataupun yang fans dengan Real Madrid banyak, cuman belum member aja. Ada keuntungan member tuh, maksudnya ada apa sih benefit dari member ya. Katong kayak tadi misalnya kayak ada agenda dari klubnya, katong tuh selalu update gitu, ada update. Kalau no member sing ada di grup biasanya tuh ya sing ada updatean ya, cuman paling tahu di sosial media, tapi biasanya tuh katong dari komunitas tuh selalu update 2 langkah atau 1 langkah lebih depan. Itu sih paling kayak harapannya ya, lebih katong kedepannya lebih berbanyak katong punya member resmi yang member, terus lebih dewasa dalam katong menanggapi yang tadi kita bilang perkembangan atau isu-isu atau hinaan-hinaan ya, namanya tantangan tuh ya ada di situ. Katong punya hinaan saja antara fans club, lebih dewasa dalam katong menanggapi sepak bola aja, literasi sepak bola atau paham bolanya itu lebih dewasa, agar katong menjawab orang punya hinaan tuh lebih terarah, lebih sopan lah gitu biasanya. Itu sih dari beta sih. Okay. Kalau kita harapannya tuh PRMI Ambon makin jaya, jaya. Terus makin banyak dikenal orang, terus makin bisa memberi manfaat untuk warga sekitar. Jadi bukan cuman bukan sekedar gaya-gayaan aja. Kita punya 15 UCL, mohon maaf tapi benar kita punya ya. Berat. Tapi ketemu bermanfaat untuk orang banyak dengan ketemu program-program yang ada di dalam ketemu punya komunitas ini, kayak gitu Kak. Kalau kakak Ipe? Kalau dari beta mungkin tetap solid, tetap
cara Terbang. memperbanyak Burung. member seperti kata Pasek. Pasek. Mungkin kalau ada member baru bisa dirangkul Pasek yang nggak pakai S di belakangnya. Pasek ya, Pasek nggak pakai S. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Kakak kau tuh mau member. Iya. Kakak-kakak di sini mau join member Real Madrid Ambon. Vamos. 1, 2, 3. Salam Madrid. Karena katong pila, katong punya member itu tuh kalau yang cewek itu kan bahasa Spanyol kan cicas atau perempuan yang mencintai Real Madrid. Nah itu katong ada grupnya untuk cicas atau perempuan itu sendiri, katong pila biar sing ada apa ya Cinlok. ya cinlok tuh katong persilahkan yang penting dengan sopan gitu. Artinya ada di grup, tapi grup besarnya itu tuh biasanya tuh katong pila. Karena perempuan ini kan sensitif, makanya katong pila grup perempuan tuh sendiri. Jadi ya itulah katong Real Madrid selalu katong menghormati dengan setiap manusia. Kalau mau nambah member nih, teman-teman yang mau bergabung itu harus kemana? Biasanya katong arahkan ke sosial medianya dulu. Sosial medianya apa? Madrid Ambon. Di Madrid TikTok, Ambon. Instagram, Facebook Madrid semuanya Ambon ada. atau, PRMI Ambon. Oke. Iya. Jangan Ambon. lupa di Iya. follow. Jadi kalau buka akun Instagram atau TikTok ya, Instagram ya, kalau Instagram tuh biasanya tuh buka Madrid Ambon atau PRMI Ambon. Cari yang logonya warna biru begini ya. Sorry, musuh sedikit. Kusam. Iya. Pecahkan saja. Ini logonya, logo PRMI Ambon. Karena ada ini katong punya logo baru revisi tahun kemarin waktu musrek. Oke. Logo lama tuh ada padi dan kapas, itu yang lama. Sekarang Jadi kalau buka Instagram tuh ada buka yang logo yang ini, jangan yang ini. Ini logo lain. Ini ada Patimura sama JMP dan Christina Marta Tiahahu dan Gong Perdamaian. Oke. Ambon banget ya. Iya. Christina, Gong dan JMP. Ada 2013-nya di bawah. Pokoknya yang buka yang warna biru lah. Kalau buka ada yang warna orange di Instagram tuh biasanya tuh akun lama. Ya. Oke, kakak-kakak, kau tuh mau challenge boleh? Boleh. Ye, dapat hadiah apa nih? Dapat kuota 50 GB dari Telkomsel. Iya. Nanti langsung minta dari kakak Rahman. Ye. Challenge-nya tuh ada apa tuh, Keke? Oke, tirukan selebrasi 2 pemain Real Madrid. Pakai musik TikTok saja. Tirukan selebrasi 2 Ya, pemain Real Madrid. 2 ataupun salah satu yang paling di fans, cara selebrasinya kayak gimana? Pemain itu beta punya fans, Sergio Ramos. Beta ditelepon oleh Perez dan beta dia matikan telepon. Di reject 2 kali, 2 kali di reject. Oke. Pakai musik mungkin boleh? Sing ada ya? Yang kedua, Itu siapa? Kalma. Iya. Itu juga mantan loh, itu punyanya si CR7, Ronaldo. Kalma. Itu. Kalau Sius ya mungkin beta putar-putar di sini zu. Ini ya. Ya. Soalnya Yang kedua. sekarang kan ketemu dibacotin nih, Itu jadi leg beta kedua, bilang leg ini. kedua. KIP KIP. tirukan cara Itu selebrasi. saya nggak selebrasi Real Madridnya. itu ketika dia di MU. Itu Ronaldo tapi di MU. Itu Ada buler. Ada buler bagi. Ya, teman-teman. Brahim Diaz bagaimana? Waktu dia cetak beta sen. Ya. Atau sama-sama bikin Jude Bellingham. 1, 2, 3. Oh, betul guys. Kita buka tutup. Jutbong. Jude Bellingham. Oke, ada satu lagi nih, tebak gambar. Ye. Ya. Siapa? Nama lengkap. 1, 2, 3. Kylian Mbappe. Betul nggak? Oh, betul. Oh ya. Mbappe. Ada satu lagi. 1, 1, 2, 3. Courtois. Wah.
karena dia orang Belgia aja bacanya tuh Courtois. Oh ya, ternyata tidak terlalu sulit ya kelihatannya. Nggak ada yang Coba kakak setting tolong yang tahun pemain 98. Pasti katanya tembak susah. Kalau ini kan pemain baru. Pasti semua. Oke, next. Sudah cukup. Dua itu aja. Tapi ini ketika dia baru masuk 2009 masih muda banget. Masih muda sekali, belum jambang, Belum masih jambang. rambut pendek ini ketika dia baru Belum ada jambang. rambut putih. Iya. Belum Dan- kaweng. Sudah. Masih duda. Kalau Mbappe mungkin Kalau bisa Mbappe ini dia baru, karena ini pas baru masuk, ini pas presentasi kemarin. Iya. Karena ini jersinya sama. Ini jersinya jersi tahun ini dia nih, jersi baru. Baru dipresentasi kemarin, awal musim kemarin. Kali 15-nya kan. Ya, bau kanannya sudah berat itu dia pas masuk. Karena di PSG itu sih nggak ada Saya ada patch. Yang nonton ini sama panas. Habis akan tayang deh, Celecai. Oke, kayaknya ketong sudah Di penghujung acara ya. Bukan lo bukan host. Oh, iya. Lo bukan host. Memang suka biasa dari jangan bukan host. Kita juga tahan-tahan kan bukan. Mohon maaf, ini baru belajar. Nggak. Ini tadi kita mau singgung tentang nobar sih, cuman kelewat. Kalau misalnya nonton tuh biasa pakai aplikasi apa sih? Kalau ketong biasa nonton dari pengurus itu, ketong sediakan linknya. Ketong kemarin terakhir tuh pakai aplikasinya sih, sehingga ketong lebih kayak nonton cari link di Bein Sport. Itu channelnya biasanya aplikasi Vision itu 2. Vision Plus. Vision Plus. Oh, oke, Vision Plus. BTW di Telkomsel juga ada tuh paket Vision Plus, cuma 26.000. Jangan lupa diaktifkan di My Telkomsel. 6.000 satu bulan ya. Iya. Lumayan Jangan kan? lupa teman-teman pakai Vision Plus. Dari My Telkom. Sel. Oke kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya, Semoga Kak Jess, thank you banget kita udah diundang oleh Telkomsel Ambon, sukses terus, jaya terus. Jangan lupa pakai Vision plus. Semoga Atau dua tamu di sini loh. Oh iya, aku kan bantu. Kamu betul lagi tahan. sing apa sih supaya hostnya aman. Oh iya, jangan lupa Kak, jangan lupa apa namanya follow Instagramnya Ya, Madrid Ambon, PRMI PRMI Ambon, sama Ambon. Buka Pintu Podcast. YouTube-nya, Nah, ada kan Kak? YouTube-nya Ayo, buka YouTube. pintu podcast. Jangan lupa Di-subscribe. like, komen, dan subscribe. Subscribe. Semoga PRMI Ambon semakin solid. Amin. Bisa langsung ketemu sama para pemain yang idola. Amin. Paling serius. Itu apa namanya, mimpi yang paling indah tuh kita bakalan berjalan di Santiago Bernabeu ya. Amin nggak? Itu tempat idaman, tempat apa ya? Impiannya semua Madridista Iya. pengen ke Kalau sana. misalnya beta kesana, beta besoknya mati udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Pegang tangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketong kayak kapan ya? Oh iya, satu lagi, katanya jual merchandise. Iya, kita Jual jual merchandise. merchandise. Itu di Instagram. Di Instagram. Biasanya itu Bisa via langsung WhatsApp juga ada. hubungi divisi membership dan merchandise. Jadi kalau mau pesan langsung aja follow Instagram PRMI Ambon. Oke, next kita bakalan undang komunitas apa? Boleh di komen. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Dadah.